Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi amarana wa awjabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Hadirin hadirat jamaah musalla as-salam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dan tentunya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridho buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan tahsin kita, marilah kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah bagian daripada ahlul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tahsin kita ya, yaitu surah Al-Kautsar. Insyaallah ya, pada malam hari ini kita coba surah Al-Kautsar dengan surah Al-Ma'un insyaallah ya. Surah Al-Kautsar ini termasuk surah yang pendek ya, 3 ayat ya. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Kautsar ya, adalah surah yang merupakan bagian daripada surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah?
Sebab surah Al-Kautsar nuzilat di Makkah, ya, diturunkan di kota Makkah. Jadi Makkiyah itu dari kata Makkah. Kalau Madaniyah dari kata Madinah. Kemudian kenapa dikatakan Makkiyah? Karena diturunkan qablal hijrah, ya, sebelum hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dari Al-Kautsar itu apa? Hah? Al-Kautsar itu ada yang menerjemah dengan arti banyaknya nikmat, ya, nikmat yang luas. Tapi Al-Kautsar itu sendiri sebetulnya nanti akan kita temukan di surga, yaitu telaga Kautsar, ya, haud, ya, telaga Kautsar, yang mana telaga Kautsar itu jamaah rahimakumullah adalah telaga yang dipersiapkan khusus, ya, buat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ya, ini telaganya Nabi ini, ya, telaganya Nabi. Baik jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan kita membaca isti'adzah dan basmalah. Wahid Itsnan Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa ya jamaah, saya akan bacakan dulu. Jamaah simak dengan baik, kemudian diikuti. Perhatikan ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Coba. Hati-hati ya. Ayat pertama ini, yang pertama ya, jangan kita langsung inna, salah ya. Ditahan dulu karena ada nun bertasydid. Perhatikan inna, nah, ya, ditahan dulu baru munculkan na. Inna, nah, ini panjangnya berapa? 4 sampai 5, walaupun boleh 2 harakat. Ya, ini termasuk mad jaiz munfasil. Ya. Kemudian di situ perhatikan itu bukan sin, itu sa. Ya, kausar. Ya, kemudian roknya mesti tebal. Ya, jangan kita baca kausar, salah ya. Jadi roknya tebal. Nah, bagaimana prakteknya? Mesti kita angkat lidah kita. Ya, perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Coba. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Hati-hati ya, lamnya pendek ya. Fasalli li rabb, ya. Jangan kita baca fasalli li rabb, nah salah tuh ya. Langsung fasalli li rabbika wanhar. Coba. Fasalli li rabbika
Ra-nya tebal. Wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Coba. Inna syani'aka huwal abtar. Hati-hati ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Coba. Iya, baik jamaah rahimakumullah ya, surah Al-Kautsar ya, catatan yang mesti diperhatikan adalah ra ya. Ya, ra ya yang ada di akhir ayatnya mesti dibaca tebal atau dalam ilmu Quran namanya tafkhim. Ya. Kemudian hati-hati ada nun bertasydid. Ya, nun bertasydid artinya mesti didengungkan. Ya, gunnah. Gunnah ya. Baik jamaah rahimakumullah. Kalau surah Al-Kautsar kira cukup ya, nanti akan satu-satu ya setelah kita baca surah Al-Ma'un ya, biar sekalian nanti ya. Baik, kita lanjutkan ya surah Al-Ma'un ya. Baik, kita awali dengan kita membaca basmalah ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan ya surah Al-Ma'un ya, surah yang terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. Al-Ma'un itu sendiri artinya adalah al-musa'adah. Apa itu al-musa'adah? Pertolongan atau bantuan ya. Baik. Nah, Al-Ma'un itu sendiri adalah surah yang di dalamnya berbicara tentang masalah orang-orang yang mendustakan agama Allah. Di antaranya siapa? Orang yang menghardik anak yatim. Ya, maksudnya menghardik apa? Membentak, nyakitin hatinya. Nyakitin aja nggak boleh, bahkan menjadi orang yang mendustakan agama, apalagi mengambil haknya. Ini kita ngadain santunan yatim. Panitia nilep, tahu nilep? Pas ketahuan bilangnya apa? Oh iya kelupaan. Padahal masa sengaja dimasukin ya. Jamaah rahimakumullah, makanya kalau memang kita mau ngadain santunan yatim mesti dibagi 2 kotaknya. Kotak yang satu buat santunan yatim, murni buat yatim. Jangan buat makanan, jangan buat panitia, jangan buat yang mengisi acara, jangan buat yang ceramah di acara santunan. 2 minta kotaknya itu. Kotak santunannya, kotak acaranya. Ketika orang masukin kotak santunan udah pasti buat anak yatim. Ini kadang-kadang keliru kita. Itu kotak santunan kita buat beli makanan. Yang makan bukan anak yatim, yang makan panitia. Terus ngamplopin ustadz dari situ lagi. Kena dosa juga tuh ustadz. Ya, jamaah rahimakumullah. Ya, baik. Mari kita lanjutkan ya, ayat pertama, perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hati-hati. Zal.
Jangan lazi. Jangan kita baca ara'aital lazi yukazzibu. Salah ya. Karena itu huruf apa? Dzal. Ya, huruf dzal. Ya, di mana sih keluarnya huruf dzal? Ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. Ya. Dza. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hati-hati ya, di ainnya ada tasdid. Yadu'ul. Iya, ya. Ingat konsep kalau huruf yang bertasdid mesti sedikit ditekan. Ya. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Coba. Fadzalikal ladzi yadu'ul ولا يحض على طعام المسكين. Coba. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Coba. Oke, baik. Ya, saya ingin sampaikan ya, sebetulnya boleh juga ya kita berhenti. Fawailul lil musallin, karena akhir ayat ya, ayat 4 kan. Nah, tapi kenapa tadi kita wasal? Nah, ini maksud saya begini ya, khusus di surah Al-Ma'un, jamaah rahimakumullah, di ayat 4 ini lebih baik disambung dengan ayat 5 ya. Saya ulangi lagi, khusus surah Al-Ma'un ya, ayat 4 lebih baik ya, ini secara makna ya, bukan secara bacaan tajwid, bukan, tapi secara maknanya ya. Secara maknanya maka lebih baik kita wasalkan ayat keempat dengan ayat kelima. Kenapa? Kalau kita berhenti ya, kalau kita berhenti maka khawatir maknanya, maka celakalah orang-orang yang sholat. Pertanyaannya, kok orang yang sholat celaka? Oh, ternyata dijelaskan pada ayat kelima, maka disambung saja lebih bagus. Maka celakalah bagi orang-orang yang lalai sholatnya, begitu maksudnya. Jadi yang celaka bukan orang yang sholat, tapi orang yang sholatnya lalai ya, ditunda-tunda. Nah, orang yang sering nunda-nunda sholat, di dalam surah An-Nisa dijelaskan itu termasuk ciri-ciri sholatnya orang munafik ya, jadi orang munafik itu kalau sholat sering ditunda-tunda. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kan gitu. Ketika mereka sholat, mereka dalam keadaan malas. Nah, itu orang munafik. Ya, ya mudah-mudahan kita nggak ada. Amin ya. Baik jamaah rahimakumullah, maka kita lanjutkan ya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Coba. Fawailul lil musallin ladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Coba. Roknya panjang tuh ya, 4 sampai 5 mad wajib muttasil ya. Alladzina hum yura'un. Coba. Alladzina hum yura'un wa yamna'una